Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan, kami dokter muda bagian Obgyn. Hari ini kami ingin membagi informasi penting untuk Ibu dan Bapak mengenai bagaimana penanganan kontraksi prematur. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak harus tahu apa sih kontraksi prematur? Yuk kita kenal lebih jauh. Kontraksi prematur adalah kontraksi rahim yang terjadi pada usia kehamilan 20 hingga 37 minggu. Nah, kira-kira siapa saja yang rentan dan apa penyebab dari prematur kontraksi? Pertama, bisa karena adanya infeksi, riwayat kontraksi prematur sebelumnya, adanya konsumsi alkohol ataupun merokok, nutrisi ibu yang kurang adekuat, usia ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua, adanya kehamilan lebih dari 1 kali. Mungkin juga bisa disebabkan karena adanya kelainan plasenta, rahim, ataupun janin. Dan terakhir, mungkin adanya komplikasi pada ibu, seperti darah tinggi, kencing manis, stres, ataupun gangguan hormon. Nah, kira-kira bagaimana gejala yang akan ibu rasakan? Pertama, adanya kontraksi rahim, yang biasanya terjadi 4 kali dalam 20 menit, ataupun 8 kali dalam 60 menit. Dapat juga disertai dengan perubahan serviks. Pada pemeriksaan dalam akan ditemukan adanya pembukaan ataupun dilatasi pada serviks lebih dari 1 cm, disertai dengan adanya penipisan lebih dari 80%. Ibu juga dapat merasakan adanya kram pada perut, penekanan pada panggul, serta nyeri pinggang yang hilang timbul. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan dengan suatu alat seperti USG. Lalu, bahayakah kontraksi prematur? Kontraksi prematur dapat memberikan dampak bagi bayi maupun ibu. Pada bayi, kontraksi prematur akan menyebabkan terjadinya kelahiran prematur yang dapat menjadi lebih buruk sehingga menimbulkan kematian perinatal. Bayi prematur sendiri itu beresiko terkena berbagai penyakit, cacat, dan gangguan kognitif. Untuk ibu, bayi prematur ini akan menjadi tekanan pada keluarga, rasa gelisah pada ibu, juga dapat menimbulkan kelelahan sendiri terhadap ibu. Lalu, bagaimana penanganan kontraksi prematur? Yang pertama, jangan panik. Dalam beberapa kasus, kontraksi prematur dapat berhenti dengan sendirinya. Jika tidak berhenti, perawatan dapat diberikan untuk mencoba menunda kelahiran. Kontraksi prematur harus dikelola berdasarkan apa yang terjadi untuk kesehatan ibu dan juga janin. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, bed rest ataupun tiara baring. Selanjutnya, abstinensia, yaitu menghindari melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksual dengan pasangan. Jangan lupa hidrasi yang baik. Lalu, konsultasikan kepada dokter. Nah, kira-kira apa yang akan dokter lakukan? Yang pertama, dokter akan memastikan terlebih dahulu apa penyebab dari kontraksi prematur. Lalu, dokter juga akan mempertimbangkan apakah ibu harus melakukan persalinan segera ataupun penundaan persalinan. Penundaan persalinan dapat dilakukan bila memberikan manfaat bagi janin dan bila kehamilan masih kurang dari 34 minggu. Nah, itu dapat dilakukan pemberian obat. Contoh obatnya yang pertama ada obat tokolitik yang berfungsi untuk menurunkan kontraksi rahim. Ada obat golongan kortikosteroid yang berfungsi untuk pematangan paru pada janin, serta antibiotik. Terakhir, jangan takut untuk lakukan pemeriksaan kehamilan ya ibu.
Nah, sekian informasi mengenai apa itu prematur kontraksi dan bagaimana penanganannya. Kami harapkan informasi ini dapat memberikan manfaat bagi ibu, terutama saat hamil, serta bapak ataupun suami sebagai pendamping. Sekian, terima kasih.